Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Abi dan Umi yang ada di rumah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Mu'adz Bako Imtiaz dari kelas 9A akan melaksanakan kurma Kultum Ramadan dengan tema Ramadan bersama Al-Qur'an. Sebelum saya mulai, saya mau bertanya kepada Abi dan Umi yang ada di rumah. Kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran? Apakah tadi siang, tadi malam, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau bahkan 1 tahun yang lalu? Mungkin ada dari kita yang alhamdulillah bisa istiqomah setiap hari membaca Al-Quran. Hal ini sangat patut disyukuri. Namun ada juga kebanyakan dari kita yang jarang atau bahkan enggan membaca Al-Quran. Satu hal yang miris terjadi pada umat Islam saat ini adalah mereka menjadikan Al-Quran mereka sebagai hiasan pada rak-rak buku mereka tanpa tanpa menyentuh apalagi membacanya. Bahkan sampai Al-Quran tersebut sobek ataupun rusak. Ini sungguh musibah yang besar. Abi dan Umi yang dirahmati Allah, mengapa banyak dari kita yang malas dan enggan membaca Al-Quran? Padahal keutamaan membaca Al-Quran sangatlah besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahul Muslim. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menolong pembacanya. Sebagaimana yang kita tahu, hari kiamat adalah hari yang berat. Para suami lupa dengan istri-istri mereka. Para istri lupa dengan suami mereka. Para orang tua lupa dengan anak mereka. Dan para anak lupa dengan orang tua mereka. Mereka semua khawatir, mereka semua gelisah, dan mereka semua takut. Di saat yang menegangkan tersebut, Al-Quran akan datang kepada pembacanya. Al-Quran akan menjemput pembacanya dan berkata kepada Allah, Mana'tuhun nauma bil-laili fasyafi'ni fihi. Wahai Allah, wahai Tuhanku, aku yang telah membuatnya tidak tidur di malam hari, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Subhanallah. Abi dan Umi yang dirahmati Allah, ternyata bukan hanya syafaat yang kita butuhkan agar kita selamat di akhirat, tetapi bekal kebaikan yang banyak juga kita perlukan. Dan tahukah saudaraku sekalian, Al-Quran dapat memberikan kita banyak kebaikan, bahkan berlipat kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah, sungguh beruntung mereka yang dekat dengan Al-Quran. Bayangkan, kita membaca setiap hari 1 halaman, istiqomah 1 halaman. Dan kita misalkan dalam 1 halaman tersebut ada 100 huruf. Dan setiap 1 huruf dikalikan 10 kebaikan. Maka berapa pahala yang kita dapatkan? Tentunya akanlah sangat banyak. Abi dan Umi yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Allah adalah Tuhan kita semua. Allah yang menciptakan saya dan saudara sekalian. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan semua yang ada di dunia dan seisinya. Maka siapa gerangan kita yang malas ataupun bahkan enggan membaca Al-Quran? Sungguh tidak pantas apabila kita enggan membaca Al-Quran. Al-Quran
adalah kitab suci yang benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 196. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh Ruh al-Amin, malaikat Jibril, ala qalbika litakuna minal mundzirin, ke dalam dirimu Muhammad agar kamu termasuk orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Dengan bahasa Arab yang jelas. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sungguh Al-Quran telah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Abi dan Umi yang dirahmati Allah, Ramadan ini mari kita jadikan momentum untuk kita rubah setiap kebiasaan kita rubah rutinitas kita. Jadikan Al-Quran, jadikan membaca Al-Quran bagian dari hidup kita yang kita tidak bisa hidup tanpanya. Alangkah indah apabila kita bisa hidup bersama Al-Quran. Mungkin cukup sampai di sini saja nasihat pendek yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah sikap yang kurang berkenan. Satu pesan terakhir dari saya. Sesibuk apakah urusanmu sampai engkau tega melupakan Tuhanmu? Syukron hadza minni. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.